Baik teman-teman semuanya, sambil mencoba main map versi baru ya yang sudah disesuaikan dengan Perpres terbaru, yaitu Perpres 46 tahun 2025, perubahan kedua ya dari Perpres 16 tahun 2018. Nah, ini alhamdulillah main mapnya sudah dibuat, kita coba buat kontennya ya. Nah, ini pertama kita coba buat konten terkait definisi pengadaan barang jasa pemerintah ya. Oke, ini sedikit perubahannya ya. Sedikit perubahannya yaitu lebih ke institusi lainnya dan pemerintah desa ini masuk nih. Dasarnya apa? Dasarnya ini masuk ini karena lebih penguatan kepada produksi dalam negeri ya, penggunaan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi ya. Nah, sini jadi dasarnya dimasukkannya institusi lainnya dan pemerintah desa ya. Nah, jadi coba kita baca ya, apa definisi pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan aturan terbaru, yaitu pengadaan barang jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah. Nah, ini tambahannya institusi lainnya dan pemerintah desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN, APBD. Nah, ini satu lagi, APB desa ya, jadi anggaran pembangunan belanja desa. Nah, kalau ini sama, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, jadi dari definisi ini ada beberapa kata kunci ya. Pertama ya tentang ruang lingkupnya ya. Jadi ruang lingkupnya adalah di KLPD ya, Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah dan institusi lainnya ya, seperti itu. Serta para pemerintah desa ya. Kemudian ini dananya juga APBN APBD plus APB desa ya, anggaran belanja desa, serta tetap ada pinjaman dan hibah ya, baik dalam atau luar negeri. Hati-hati untuk pinjaman dan hibah itu tetap mengikuti Perpres 16 tahun 2018. Namun apabila pinjaman hibah tersebut mengatur lain, maka silahkan itu tidak mengikuti Perpres pengadaan seperti itu. Jadi kembali ke kontrak ataupun kembali pada klausul dalam pinjaman atau hibahnya, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, itu definisi pengadaan barang pemerintahnya. Jadi saya ulangi, definisi pengadaan barang pemerintah adalah pengadaan barang jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, pemerintah desa yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, APB desa, yang prosesnya sejak dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ingat ya, selalu ingat, identifikasi kebutuhan, perencanaan ya, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan pelaksanaan. Jadi bukan dari perencanaan sampai tanda tangan kontrak, bukan, karena tanda tangan kontrak belum pelaksanaan ya, belum serah terima. Bukan dari pengumuman sampai tender pengumuman, bukan ya, karena itu baru dapat pemenang. Tapi dari identifikasi kebutuhan di perencanaan sampai dengan berakhir pelaksanaan, yaitu dengan serah terima hasil pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian apa institusi lainnya, yaitu institusi yang menggunakan APBN, APBD selain KL, Pemda atau Pemdes ya, BUMN, BUMD atau BUMDes. Selain ini contohnya apa, kayak PMI, KONI ya, Pramuka. Nah, itu contoh institusi lainnya. Pemerintah desa ini definisinya apa? Kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Nah, itu teman-teman terkait definisi pengadaan barang pemerintah sesuai dengan Perpres yang terbaru ya, yaitu 46 2025. Namun dasarnya tetap yaitu Perpres 16 tahun 2018. Oke. Nah, nanti kita bahas di video lain terkait cara pengadaan ya, sebagai penyedia, tapi nampaknya tidak ada perubahan ya. Nah, paling sebagai tambahan di video ini, waktu kemarin di mind map nggak ada jenis barang jasa nih. Ini juga penting nih untuk mengetahui dari awal apa jenis barang jasanya ya, karena ya tata cara pemilihan kontrak ya, nanti detailnya jaminan segala macam, uang muka itu akan sangat ditentukan oleh jenis barang jasanya. Jadi kita harus tahu dari awal apa jenis barang jasanya. Ini ada 4 ya. Pertama ada barang, ada pekerja konstruksi, ada jasa konsultan, dan ada jasa lainnya, atau bisa digabung menjadi pekerjaan terintegrasi ya. Nah, ini barang, definisinya tidak berubah dari dulu, yaitu
benda baik berwujud atau tidak berwujud ya. Jadi bisa kelihatan atau tidak, bergerak atau tidak. Apa yang tidak kelihatan? Ya gas gitu ya. Bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Ini definisi barang. Contohnya apa? Bahan baku, bahan setengah jadi, peralatan makhluk hidup, ya komputer, AC, furniture, mebel ya. Nah itu termasuk barang ya. Kemudian pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi ini berarti kita membangun sesuatu ya, keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan ya. Nah, ini pekerjaan konstruksi. Contohnya ya membangun gedung, bangunan jalan ya, jembatan ya, reboisasi termasuk ya. Kemudian apalagi ya, ya itu yang bau-bau PU lah ya. Nah, ini silahkan, ini termasuk pekerjaan konstruksi. Oke. Kemudian jasa konsultan. Nah, jasa konsultan adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware ya. Jadi ini lebih ke brainware, nanti isi HPS itu akan banyak tenaga ahli ya. Seperti itu. Contohnya apa? Perencanaan ya, desain, supervisi ya, pertanian, perindustrian ya, pertambangan ya, supervisi untuk pertanian, perindustrian, pertambangan, perencanaan ya, energi, jasa kalau profesi penasehatan, manajemen hukum ya, bantuan teknis ya, survei yang membutuhkan tenaga ahli ya. Silahkan ini ya. Jadi supervisi ini untuk pekerjaan konstruksi, perencanaan untuk konstruksi juga ya, penasehatan ataupun kajian untuk pertanian segala macam. Itu jasa konsultan. Itu jasa konsultan. Satu lagi adalah jasa lainnya. Nah, kalau jasa lainnya ini adalah jasa non konstruksi, jasa non konsultan, jasa non konsultansi yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, ini skillware ya. Kalau konsultan dari brainware, kalau jasa lainnya ini skillware, keterampilan ya. Contohnya apa? Nah, ini keterampilan memasak, keterampilan menjahit ya, jasa boga, catering service, kebersihan, keterampilan membersihkan, catering service, penyedia tenaga kerja, penerangan, iklan, reklame, film, potret ya, percetakan, penyelidikan ya, internet juga, itu termasuk jasa lainnya ya. Event organizer yang sering ya, IO ya, jasa security, pengamanan, itu termasuk jasa lainnya. Oke. Nah, kemudian dari 4 jenis barang jasa ini, barang konstruksi, jasa konsultan, jasa lainnya, ini bisa digabungkan menjadi pekerjaan terintegrasi. Bukan bisa digabungkan ya, tapi memang alamiahnya ini harus digabung ya. Alamiah harus digabung, misalkan contoh yang sederhana seperti AC ya. AC itu ya harus digabung dengan pemasangannya, dengan konstruksinya ya. Nah, jadi ada istilah ini pekerjaan terintegrasi, gabungan beberapa jenis barang jasa. Contohnya design and build, IT solution ya, EPC dan sebagainya ya. Nah, ini adalah pekerjaan terintegrasi. Pekerjaan terintegrasi kalau untuk konteks ujian ya, tapi kalau untuk pelaksanaan mah rumit ya. Ini untuk ujian aja. Itu biasanya terkait pertama nanti masalah HPS itu di pekerjaan terintegrasi tidak ada HPS ya, digantikan dengan pagu anggaran. Jadi nanti misalkan jaminan 5% dari HPS. Nah, kalau pekerjaan terintegrasi itu 5% dari pagu anggaran karena belum ada HPS-nya. Kemudian terkait pekerjaan terintegrasi ini biasanya kompleks ya. Dan dalam etika, nah ini boleh konsultan perencana menjadi pelaksana konstruksi kayak desain and build. Itu aja mungkin ya. Oke. Itu terkait definisi pengadaan barang jasa dan jenis barang jasa berdasarkan Perpres terbaru ya. Sedikit sih perubahannya, tapi ini update ya. Oke, cukup. Nanti kita update kembali. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, dan salam pengadaan dari Bogor.